Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas Soal Matematika dan lain-lain. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Kali ini kita akan membahas tentang soal UTBK atau SNBT untuk tahun 2025. Pengetahuan kuantitatif aritmetika sosial tiap ujian pasti keluar, part 1 sesuai FR 2024. Nomor 1. Seorang peternak membeli 20 ekor ayam dengan harga 2 juta. Kemudian menjual ayam-ayam tersebut dengan harga 120.000 per ekor. Jika 2 ekor ayam mati dan tidak dapat dijual, maka dari penjualan ayam tersebut peternak mendapatkan A. Rugi 80.000, B. Untung 80.000, C. Rugi 160.000, dan D. Untung 160.000. Kita jawab. Keuntungan itu sama dengan hasil penjualan dikurangi modal. Jadi ini kan modal ini tambah keuntungan itu, dan makanya kita jual. Makanya keuntungannya itu adalah hasil penjualan kurang modal. Kemudian modalnya adalah 2 juta rupiah. Kemudian karena ayamnya mati 2 ekor, maka hanya 18 ekor ayam yang bisa dijual dan diasumsikan laku semua. Kemudian harga ayam itu adalah 220 per ekor, maka hasil penjualannya itu adalah 18 kali 120.000, itu sama dengan 2.160.000. Nah, berdasarkan rumus keuntungan sama dengan hasil penjualan dikurang modal, maka keuntungan sama dengan 2.160.000 dikurang 2 juta. Itu hasilnya sama dengan 160.000. Sehingga peternak mendapatkan keuntungan sebesar Rp 160.000. Jadi jawabannya adalah D, untung Rp 160.000. Kemudian yang kedua, untuk membuat campuran beton diperlukan 55% pasir, 35% kerikil, dan 10% semen. Berapa kilogram campuran beton yang dibuat jika kerikil yang digunakan adalah 2,1 kilogram? Apakah A 3,50 kilogram, atau B 4,20 kilogram, C 5,50 kilogram? Jika bermanfaat, mohon di-share ya. D 6 kilogram dan E 6,30 kilogram. Kita jawab. Jumlah kerikil adalah 2,1 kg. Jadi 2,1 adalah 35% dari total campuran, artinya 30% kali total campuran. Ya, kali dari total campuran itu adalah 2,1, itu adalah pasir. Nah, ini kan ada 55% pasir, 10% semen, dan 35% kalau kerikil. Nah, dari sini jadi total campurannya itu sama dengan 2,1 per 35%, ya, atau jadi 2,1 per 0,35 itu sama dengan 6, ya. Jadi total campuran itu adalah 6 kg, sehingga jawabannya adalah D, 6 kg. Kemudian selanjutnya nomor yang ketiga, Antika membeli 5 buah buku merek A dan 2 buah pensil merek B dengan membayar biaya sebesar 20.500. Berapa harga pensil merek B? Nomor 1. Pernyataan nomor 1. Didi membeli 7 buku merek A dengan harga 17.500. Kemudian kedua, Yoga membeli buku merek A dan 4 buah pensil merek B dengan harga 41.000. Nah, selanjutnya kita lihat, ya. Pernyataannya adalah pernyataan 1 saja cukup menjawab pertanyaan. Namun pernyataan 2 saja tidak cukup. B. Pernyataan 2 hanya cukup untuk menjawab pertanyaan. Namun pernyataan 1 saja tidak cukup. C. 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan. Namun 1 pernyataan saja tidak cukup. D. Pernyataan 1 hanya cukup untuk menjawab pertanyaan.
dan pernyataan 2 hanya cukup. Pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Kemudian kita jawab. Misal A itu adalah merek pensil A, kemudian B adalah merek pensil B. Selanjutnya 5A artinya 5 kali atau 5 buah itu kali buah merek A ya, ditambah 2 kali buah merek pensil B, itu sama dengan harganya 20.500. Suka dengan videonya? Like dong. Nah, kemudian kita lihat pernyataan 1. 7A atau membeli 7 buku dengan merek A itu harganya 17.500. Berarti A-nya adalah 17.500 per 7, hasilnya adalah 2.500. Berarti dengan ini kita bisa menentukan harga buku merek A dan pensil merek B nantinya ya, karena kita sudah dapatkan A. Nah, dari sini kita ambil pernyataan ini ya, 5A tambah 2B sama 25.500, berarti 5 dikali A ini adalah 2.500 untuk harga buku A ya. 5 dikali 2.500 ditambah 2B sama dengan 20.500. Nah, ini sudah tinggal satu variabel, berarti kita dengan mudah bisa mendapatkan harga B. Nah, di sini maka 12.500 karena 5 kali 2.500 itu 12.500 ditambah 2B sama dengan 20.500 menjadi 2B sama dengan 20.500 dikurang 12.500, hasilnya adalah 2B sama dengan 8.000, sehingga B sama dengan 2B, sehingga B sama dengan 8.000 per 2 atau sama dengan 4.000. Berarti pernyataan 1 cukup untuk menjawab persamaan pada soal ini, soal nomor 3 ini. Kemudian kita lihat pernyataan 2. Pernyataan 2 itu adalah 10 kali harga buku A ditambah 4 kali harga pensil B itu adalah 41.000. Nah, sekarang kita lihat soal ya, pernyataan pada soal 5A ditambah 2B sama dengan 20.500. Ini tidak lain kalau kita kali 2 menjadi 10A ditambah 4B ditambah 41.500. Berarti ini sama dengan pernyataan 2. Jadi tidak bisa kita menentukan hasil karena masih ada dua variabel yang tidak bisa kita tentukan harganya. Kalau hanya pernyataan 2 yang menjadi acuan, tidak bisa kita tentukan. Pernyataan 2 adalah sama dengan pernyataan soal di persamaan di atas kalau kita kali 2 kan. Sehingga pernyataan 2 tidak bisa menjadi acuan untuk penyelesaian. Nah, berarti jawabannya itu adalah A. Pernyataan saya 1 saya cukup menjawab pertanyaan, namun pernyataan 2 saya tidak cukup. Berarti jawabannya adalah bahagian A. Ingin informasi terbaru? Silahkan di subscribe. Belajar adalah kunci untuk membuka pintu kesuksesan. Setiap usaha yang kamu lakukan, sekecil apapun, akan membawa kamu lebih dekat pada impianmu. Jangan takut gagal, karena setiap kesalahan adalah pelajaran berharga untuk tumbuh lebih baik. No name. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.